Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini saya akan menjelaskan materi untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11, yaitu untuk teks prosedur. Ya, untuk materi teks prosedur untuk Bahasa Indonesia nanti indikatornya ini. Jadi ada 4, ada instruksi informasi dalam teks prosedur, merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan, kemudian menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur, dan yang terakhir adalah mengembangkan teks prosedur. Selanjutnya, apa itu teks prosedur? Nah, ini pengertiannya adalah seperti ini. Jadi teks prosedur adalah serangkaian melakukan petunjuk kegiatan. Petunjuk apa? Ini kiat, kemudian tips, ada resep, ataupun cara. Jadi beberapa hal atau teks yang berkait dengan kiat, tips, resep, dan cara itu termasuk ke dalam teks prosedur. Ini mengapa saya munculkan gambar Indomie instan ini? Nah, kita ketahui bahwa dalam kemasan Indomie instan ataupun banyak lagi yang lainnya ya, itu di belakangnya pasti ada cara penyajian seperti itu. Mungkin juga nanti ada beberapa contoh, misalnya di obat atau minuman-minuman, misalnya minuman kemasan, dari cara membuka dan lain-lain itu pasti ada. Ini hanya contoh saja, saya akan memberikan sedikit contoh, satu contoh ya. Kita lanjutkan. Waduh, lapar ini saya. Lanjut. Nah, cara penyajian Indomie instan. Nah, dengan teks ini nanti saya akan jelaskan ya. Jadi kalau ada teks, kemudian nanti kan kita jelaskan di sini struktur teks prosedur seperti apa. Nah, ini Indomie instan adalah mie yang diproduksi oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Mie instan yang satu ini sangat terkenal di dalam bahkan di luar negeri. Perpaduan rasa rempah-rempah Indonesia menjadi ciri khas dari mie instan ini. Variasi rasa yang lain juga tersedia sehingga membuat para penguji lidah tidak bosan. Ini adalah tujuan ya. Jadi tujuan dari teks prosedur ini. Nah, tujuannya untuk apa? Bisa memberikan informasi kepada pembaca ataupun pengguna. Mungkin jadi seperti bisa pendahuluan ya. Jadi atau tujuannya untuk apa ini. Kemudian cara penyajian. Pertama, rebus mie dalam 400 cc air mendidih selama 3 menit sambil diaduk. Kemudian sementara mie direbus, campurkan bumbu, minyak bumbu, dan cabai bubuk ke dalam mangkok. Tuangkan mie dan kuahnya dalam mangkok, aduk dengan bumbu hingga merata. Kemudian mie lezat siap disajikan. Nah, ini adalah cara penyajian atau langkah-langkah. Jadi langkah-langkah dari penyajian Indomie instan adalah seperti ini. Begitu. Kemudian ini ada tahap-tahap di atas merupakan cara penyajian Indomie instan. Penyajiannya sangat mudah dan mengefisiensikan waktu sehingga bisa dicoba kapan saja. Penegasan ulang. Jadi ini adalah struktur dari teks prosedur. Jadi di yang pertama ada tujuan, kemudian selanjutnya yang ini adalah yang tadi ini adalah langkah-langkah. Kemudian terakhir ada penegasan ulang. Jadi ditegaskan kembali ya dari penjelasan sebelumnya. Kita lanjutkan. Ini pokok pembahasan yang cukup penting sekali karena sekarang pembelajaran berbasis teks. Jadi kita membahas unsur kebahasaan. Jadi setiap masing-masing teks itu memiliki ciri khas unsur kebahasaan yang berbeda-beda. Bagaimana untuk teks prosedur seperti ini? Pertama itu kata kerja imperatif. Jadi teks prosedur menggunakan kata kerja imperatif. Apa itu kata kerja imperatif? Kata kerja imperatif dibentuk oleh akhiran kan, i dan partikel lah seperti ini. Jadi nanti ada kata-kata di dalam teks tersebut yang menggunakan akhiran kan, i dan partikel lah. Nanti bisa dilihat kembali ya di tayangan yang sebelumnya. Kemudian
persuasif. Nah, saya rasa ini tahu ya, ajakan. Jadi teks prosedur itu intinya atau kata kuncinya nanti adalah berisi ajakan kepada pembaca. Kemudian kata teknis, di dalamnya ada kata teknis yang berkaitan dengan topik pembahasan. Jadi kalau topik pembahasannya adalah tentang alam, nanti akan ada istilah-istilah alam. Kalau tentang ekonomi ada ekonomi, seperti itu ya. Jadi berfokus. Kemudian ada konjungsi penjumlahan. Nah, ini pasti ada. Kemudian selanjutnya oleh karena itu, lalu setelah itu. Nah, nanti akan ada konjungsi penjumlahan di situ. Kemudian ada deskripsi alat. Jadi ada ukuran, jumlah, dan warna. Itu teks prosedur ya. Ya, salah satunya atau di dalamnya lebih baik kalau ada kelima komponen ini ya. Biasanya akan ditemukan 5 komponen ini di dalam teks prosedur. Itulah namanya teks prosedur ya. Demikian tadi penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk pembahasan selanjutnya tentang teks prosedur ya di bagian kedua. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.